Shalom, perkenalkan nama saya Aksa Fayola. Saya adalah seorang mahasiswa dengan nomor mahasiswa 21913732. Di dalam video ini saya akan memberikan beberapa materi mengenai metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Shalom, perkenalkan nama saya Aksa Fayola. Saya adalah mahasiswa semester 2. Dalam video ini saya akan membahas beberapa hal penting tentang metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Sebelum itu, like dulu channel ini dan subscribe. Terima kasih. Jadi, saya akan menjelaskan beberapa hal penting mengenai metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Beberapa pertanyaan sebelum saya masuk perguruan tinggi, yaitu yang pertama, mengapa metode penelitian dan penulisan karya ilmiah ini penting bagi setiap mahasiswa atau calon mahasiswa? Karena metode penelitian dan penulisan karya ilmiah ini adalah cara atau proses yang akan kita tempuh sebagai seorang mahasiswa jika nantinya akan diperhadapkan suatu tugas yang menurut saya besar, yaitu skripsi. Jadi, skripsi ini merupakan tugas di semester akhir nanti. Skripsi ini digunakan sebagai bukti bagi setiap mahasiswa bahwa sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Jadi skripsi ini bukti, jadi nantinya akan diberikan suatu nilai jika sudah melaksanakan ujian. Skripsi ini akan diuji oleh dosen-dosen di universitas masing-masing. Nantinya mereka akan dinilai apakah skripsi tersebut valid atau bersifat atau mengandung kebenaran yang sebenarnya. Jika tidak, mereka akan melakukan penelitian kembali jika skripsi tersebut tidak sesuai dengan kebenaran. Kita lanjut di bagian kedua, yaitu bagaimana kita menentukan isu atau permasalahan yang akan kita buat dalam karya tulis kita nantinya. Penulisan karya ilmiah ini kita start dari sebuah permasalahan, bukan sebuah judul. Banyak dari antara mahasiswa yang kesusahan di bagian prosesnya karena mereka pertama membuat judul, tidak membuat suatu masalah atau mencari sebuah permasalahan. Jadi, saya tekankan kembali, kita sebagai mahasiswa start dari sebuah permasalahan atau isu, bukan sebuah judul. Judul itu kita akan ambil di bagian akhir jika kita sudah mendapatkan jawaban atau kita sudah mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya kita cari. Oke, jadi menurut saya topik permasalahan yang kita ambil itu harus sesuai dengan jurusan kita. Misalnya saya adalah mahasiswa yang mengambil jurusan teologi. Otomatis saya akan mengambil sebuah masalah yang berkaitan dengan teologi. Banyak juga yang berpendapat bahwa kita harus mengambil suatu masalah yang sedang marak dibicarakan. Contohnya pada saat ini yang sedang marak dibicarakan yaitu virus corona. Jadi saya akan mengambil masalah virus corona ini dalam konteks teologi. Saya akan mengkaitkannya misalnya seperti ini. Bagaimana pendapat jemaat tentang virus corona yang mewabah di negara Indonesia ini? Apakah mereka setuju dengan ibadah yang dilaksanakan secara online? Jadi, setiap permasalahan yang kita ambil itu harus meluas atau kita dapat melihatnya dari perspektif yang lain, seperti dari budaya, agama, sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, masalah yang kita ambil dapat meluas kemana saja agar kita mudah mengambil jawaban atau kita mudah meneliti.
dan kita bisa mendapatkan beberapa sampel atau beberapa contoh dari kehidupan masyarakat misalnya. Jadi perlu kita pahami bahwa dalam mengambil permasalahan atau isu, kita harus memperhatikan semuanya dari perspektif yang berbeda-beda agar kita tidak kewalahan dalam proses-proses selanjutnya. Karena selanjutnya itu kita akan diperhadapkan dengan berbagai pertanyaan, berbagai pendapat atau berbagai argumen dalam mengerjakan karya tulis tersebut. Otomatis kita mempersiapkannya sudah dari awal, sudah matang, jadi di akhir nanti kita sudah tidak kewalahan mencari jawaban tersebut. Saudara-saudara, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan penulisan karya ilmiah itu. Kita masuk di bagian penulisan dulu. Penulisan itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berada di bab pertama. Pendahuluan ini berisi tentang apa yang sebenarnya kita sampaikan, permasalahan apa yang sedang kita sampaikan atau yang sedang kita teliti, apa tujuan kita melakukan penelitian tersebut atau apa tujuan kita mengambil permasalahan tersebut. Apakah ada tujuan pribadi kita yang akan kita dapatkan jawabannya atau kita mencari jawaban tersebut untuk kepentingan banyak orang. Di sini pembahasan ini berguna untuk mengisi alasan kita membuat permasalahan atau isu yang kita cari. Pendahuluan itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang itu sudah persis dengan yang saya jelaskan tadi, tetapi dia lebih mengarah kepada pendapat para ahli mengenai isu yang sedang kita teliti. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah berisi tentang permasalahan apa saja yang akan kita teliti. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan berisi tentang harapan atau tujuan akhir yang ingin kita capai. Misalnya dalam suatu penelitian kita ingin mencari suatu jawaban yang sudah kita persiapkan, tetapi karena tidak ada kesan nyata, makanya kita melakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban tersebut. Jadi dalam penulisan karya ilmiah ada berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh orang-orang. Jadi mereka tidak hanya melaksanakan penelitian karena hanya ingin dipuji atau diapa, tidak. Mereka dalam melaksanakan penelitian ingin mencapai tujuan tertentu. Ada pula berbagai fungsi dalam pendahuluan ini. Yang pertama untuk menyatakan subjek, yang kedua untuk menyatakan maksud, yang ketiga untuk memberikan wawasan, yang keempat untuk menyatakan rencana uraian atau rencana-rencana yang akan dilanjutkan dalam tahap atau dalam proses selanjutnya. Yang kedua adalah tinjauan pustaka atau biasa juga kita sebut dengan studi literatur, yaitu pendapat-pendapat para ahli yang kita temukan di literatur atau referensi yang ada. Jadi semuanya berisi tentang pendapat para ahli dari sumber yang kita temukan. Saya ingin menyampaikan lagi mengapa dikatakan sebagai karya ilmiah. Dikatakan sebagai karya ilmiah karena harus berdasarkan fakta dan harus berdasarkan data yang ada. Selain itu, harus bersifat rasional atau masuk akal. Jadi orang yang melakukan penelitian tidak seolah-olah hanya melaksanakan penelitian mereka untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga harus masuk akal. Jadi tidak dengan sembrono. Selain itu, harus bersifat sistematis atau bertahap, jadi tidak amburadul atau berantakan. Jadi setiap penulisan karya ilmiah itu harus melalui proses, itulah yang disebut dengan sistematis. Adapun sistematikanya yaitu yang pertama, kita harus mendapatkan atau mencari sumber-sumber mengenai isu atau permasalahan yang kita cari. Jadi kita dapat mencarinya lewat buku-buku atau blog para ahli.
Yang kedua yaitu kita menjelaskan alasan kita membuat topik atau alasan kita memilih topik tersebut. Yang ketiga adalah metode atau langkah-langkah untuk melaksanakan penelitian. Jadi sebelum kita melaksanakan penelitian, kita harus menjelaskan metode atau langkah-langkah seperti apa yang akan kita lakukan untuk melaksanakan penelitian. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Dari penelitian yang sudah kita laksanakan, pasti kita menemukan hasil atau kita menemukan jawaban yang kita cari. Dalam bagian ini kita menjelaskan hasil penelitian tersebut. Selanjutnya di bagian pembahasan atau refleksi. Bagian ini kita menyampaikan pembahasan yang mungkin belum kita jelaskan dari pembahasan sebelumnya. Kita jelaskan pada bagian ini dan juga berisi tentang refleksi. Apa yang kita dapatkan selama penelitian itu berlangsung? Apakah kita mendapatkan wawasan, pengalaman, atau pengetahuan yang baru? Kita jelaskan di bagian ini. Yang terakhir yaitu validasi atau pengecekan kebenaran apakah penelitian yang kita laksanakan ini atau karya tulis kita ini bersifat fakta atau valid. Jadi orang yang melaksanakan penelitian tidak sembarangan melakukan penelitian. Mereka harus melakukan penelitian tersebut dengan baik dan serius. Selanjutnya kita masuk di bagian sifat-sifat penelitian teologi. Yang pertama yaitu bagaimana kita menghadapi suatu masalah tidak panik, tetapi harus mengerjakan atau mencari jawaban dari masalah tersebut dengan santai dan rileks. Jika kita hanya ingin mencapai suatu jawaban yang kita cari tanpa harus melibatkan konsentrasi, maka kita tidak akan bisa mendapatkan jawaban yang kita cari. Oleh karena itu, kita harus mencari masalah dan mengerjakannya dengan baik. Selain itu, dalam melaksanakan penelitian, kita harus melaksanakannya dengan komprehensif atau secara menyeluruh. Jadi kita tidak hanya melakukan penelitian yang hanya itu-itu saja, tetapi kita harus melaksanakannya dengan menyeluruh. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus melaksanakan penelitian atau melihat karya tulis ilmiah kita dari perspektif yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah berdasarkan cara atau suatu metode. Jadi membuat karya ilmiah itu tidak hanya memperhatikan topik atau isu, tetapi juga memperhatikan cara atau metode. Ada 3 metode yang saya ketahui. Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif berangkat dari sebuah data atau teori-teori para ahli. Jadi berlandaskan teori para ahli, lalu kemudian melaksanakan penelitian. Kedua adalah metode kuantitatif yang berangkat dari data berupa angka-angka untuk mencapai jawaban tertentu. Yang ketiga adalah metode mix atau metode campuran. Dalam metode campuran ini merupakan gabungan dari metode kuantitatif dan gabungan dari metode kualitatif. Jadi dalam metode mix ini kita dapat menggunakan metode kualitatif dan menggabungkannya dengan metode kuantitatif. Selanjutnya kita masuk di unsur pembangun pembahasan. Dalam unsur pembangun pembahasan ini terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama paragraf, yang kedua kalimat. Dalam satu paragraf kita dapat menuliskan 5 kalimat atau kurang dari 5 kalimat tersebut. Jadi dalam pembahasan karya ilmiah ada 5 kalimat yang kita kenal. Dalam penulisan karya ilmiah, ada beberapa jenis kalimat yang kita ketahui. Yang pertama adalah kalimat penjelasan mayor yang berisi 2 unsur pusat. Yang kedua adalah kalimat penjelasan minor yang berisi hanya 1 unsur pusat yang berisi semacam pertanyaan atau tanggapan. Yang ketiga adalah kalimat penegasan, berisi tentang penegasan ulang si peneliti terhadap hasil penelitiannya dalam bentuk argumentasi. Yang kelima adalah kalimat transisi. Adapun fungsi teori dalam penulisan karya ilmiah. Pertama, dalam rangka memahami dan menjelaskan realitas sosial yang ingin kita ketahui dan ingin kita jelaskan kepada orang lain. Yang kedua adalah
melakukan prediksi di masa depan. Dengan kita memahami seluruh ruang lingkup dalam sebuah teori, dapat memudahkan kita untuk memprediksi segala sesuatunya di masa depan. Jika saudara-saudara ingin memperoleh teori yang lebih banyak lagi, saya akan memberikan satu prinsip untuk saudara-saudara, yaitu budayakan membaca teori setiap harinya. Misalnya, dalam sehari, saudara-saudara bisa membaca 3 teori dari tokoh yang berbeda. Jadi, saudara-saudara akan memperoleh lebih banyak teori lagi. Dalam penyusunan karya ilmiah, saudara-saudara dapat menggunakan teori yang banyak agar lebih mendukung karya tulis saudara-saudara itu sendiri. Ada 3 macam teori yang saya ketahui. Yang pertama yaitu grand theory. Grand theory adalah orang yang mencetuskan teori itu pertama kali, atau dia yang menciptakan teori tersebut. Yang kedua adalah middle theory. Middle theory ini adalah teori yang sudah ada, tetapi dikembangkan oleh orang lain. Yang ketiga adalah low theory. Low theory ini merupakan lanjutan dari middle theory itu sendiri. Artinya, low theory ini paling dekat dengan masalah yang menyangkut teori. Jadi, kita dapat menggunakan teori sebanyak mungkin agar kita dapat memaknai karya tulis kita sendiri atau dapat dipahami oleh orang lain. Saya juga ingin menyampaikan kepada saudara-saudara untuk berhati-hati dalam memperoleh sumber-sumber atau topik yang berasal dari internet, karena bisa saja teori tersebut tidak dapat kita percaya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya kita mencari sumber-sumber dari koran, televisi, atau jurnal-jurnal internasional yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses penulisan karya ilmiah, banyak hal yang kita temui. Salah satunya dengan sikap kita sendiri. Kita sendiri kadang acuh tak acuh dengan karya tulis kita sendiri, kadang karya tulis kita itu terbengkalai. Oleh karena itu, dari awal kita harus menjadi orang yang lebih konsisten lagi untuk melanjutkan apa yang kita harapkan dari awal. Contohnya, kita harus memanfaatkan waktu yang ada. Jika kita sudah diberi waktu yang panjang, kita bisa menghasilkan karya tulis yang lebih baik. Dan jika kita hanya diberi waktu sedikit, sebaiknya kita memanfaatkan waktu dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu konsisten dari awal hingga akhir untuk memperoleh karya tulis yang sempurna. Ada 3 prinsip yang saya peroleh dari seorang dosen untuk mempermudah proses karya penulisan ilmiah. Yang pertama yaitu prinsip observe, atau biasa kita sebut dengan observasi. Prinsip ini sangat berguna bagi kita agar kita lebih memahami dan memberikan definisi yang baik agar orang lain juga memahami apa yang kita sampaikan. Prinsip yang kedua adalah prinsip objektif. Prinsip ini sangat berguna bagi kita agar kita tidak menilai segala sesuatunya dengan mudah. Prinsip ini juga berguna bagi kita agar kita mampu berpikir positif. Prinsip ini juga sangat berguna bagi kita untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Yang ketiga adalah obviously, yaitu mengomunikasikan segala sesuatu dengan singkat, padat, dan mudah dipahami. Mungkin itu saja video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman atau saudara-saudari yang sedang menempuh pendidikan di perkuliahan. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini. Terima kasih telah menonton video materi metode penelitian dan penulisan karya ilmiah ini. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara yang telah menontonnya. Jika ada pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar dan kita akan diskusikan bersama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.